Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat ketemu kembali dengan Pak Pondo. Pada pagi hari ini atau siang hari ini kita ketemu dalam materi untuk pembelajaran PJOK, di mana materinya adalah nanti pergaulan bebas pada anak-anak remaja. Pak Guru di sini memberikan materi bukan berarti kalian untuk menirunya, bukan. Cuma sebagai informasi apa yang harus kalian lakukan setelah mengetahui informasi semacam ini, setidaknya kita bisa selamat dunia akhirat ya. Yang berikutnya, selama masih masa pandemi, patuhi untuk protokol kesehatannya ya, dengan menjaga 3M ya, menjaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan kemanapun kalian pergi ya, karena untuk pandemi cuma utamanya corona itu belum sampai sekarang belum hilang, bahkan variannya sangat banyak. Untuk itu kalian, untuk anak-anakku yang masih remaja ya, utamanya siswa SMP, kalian mudah-mudahan selamat sampai nanti sehingga menikmati apa bisa menjalani sisa hidup kalian dengan yang sebaik-baiknya. Oke. Materinya adalah ya, katakan tidak pada pergaulan bebas untuk kalian ini sebagai kunci ya. Ya. Materi adalah seks bebas di kalangan remaja untuk kalian semuanya. Sekali lagi biar kalian tahu apa-apa yang ada di berkaitan dengan seks itu sendiri itu apa. Ya. Oke. Kuncinya my promise no sex before married ya. Kalian janji tidak melakukan seks sebelum menikah. Ya. Pendahuluan. Kenapa sih kita kok ada pembelajaran berkaitan dengan seks bebas di kalangan remaja atau pergaulan bebas dalam hal ini? Karena sesuai dengan penelitian, ini Komnas HAM tahun 2008 itu ada 62,7% anak remaja SMP sudah tidak perawan lagi. Wah, sangat luar biasa. Itu kembali lagi itu tahun 2008. Untuk tahun 2020 ini data yang masuk dari 5 kota besar yang ada di Indonesia itu ada lebih kurang 33% dari jumlah responden yang masuk itu anak SMP SMA sudah melakukan hubungan seks. Untuk itu untuk kalian ya, ini berita yang sangat luar biasa. Kemudian di Denpasar ya, Pulau Bali itu bahkan sangat luar biasa karena di sana bisa dikatakan untuk ya, rata-rata di satu desa itu ya, satu bulannya ada 41 kasus, bisa dikatakan sangat luar biasa. Berarti satu bulannya itu ada 30 hari, ini ada 41 kasus, berarti tiap hari itu ada 1, berapa persen ya. Kemudian umur yang paling rendah itu 16 tahun dan yang maksimalnya 20 tahun, bahkan tercatat 13 tahun. Kalau yang baru-baru ini masih banyak lagi ya. Oke, berkaitan dengan permasalahannya, kembali lagi 7% anak SMP SMA sudah pernah melakukan hubungan seks di luar nikah, itu dari Pusat Keluarga Berencana Indonesia. Kemudian dari BKKBN, aborsi sangat luar biasa, hampir sampai 3,2 juta. Kemudian dari Polda Metro Jaya, laporannya ada 30% tahun 2000. Tingkat perkosaan sangat luar biasa. Kemudian dari pengamat, AIDS semakin naik, penyakit kelamin semakin banyak, kemudian kriminal di mana-mana, seks bebas di mana-mana, penyimpangan perilaku sosial ini yang lebih parah lagi. Penyimpangan perilaku sosial ini berkaitan dengan seks sangat luar biasa. Yaitu kalian di masa remaja ini masih usia pertumbuhan, hati-hati dalam bergaul dan memilih teman ya. Kemudian berkaitan dengan remaja, apa sih itu seks? Ya. Seks itu kalau dalam dunia Islam sebagai hal yang fitrah, dalam artian satu itu untuk selamanya, sehingga kalau bisa kalian nanti berpacaran, kemudian mencari pasangan hidup, kemudian menjadi suami istri, harapannya cukup satu istri atau satu suami aja biar kalian tidak terdampak berkaitannya dengan seks. Karena kalau sudah gonta-ganti pasangan sangat luar biasa. Disitulah pusat atau awal penyebaran dari penyakit seks itu sendiri dan penyimpangan seks itu sendiri. Kemudian dari kalau berkaitan dengan seks, berkaitan dengan dunia Islam itu
di masing-masing surat itu ada beberapa yang menyatakan, salah satunya bahwasanya manusia diciptakan di dunia itu adalah berpasangan-pasangan, ya, sehingga diharapkan ya kalian nanti berkaitan dengan seks dengan pasangan yang benar-benar pasangannya. Untuk di ayat yang lainnya, mengingat karena waktu kita tak lepaskan dulu biar nanti fokus ke sananya lebih banyak, ya. Ya, ini. Dan janganlah kamu dekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ya. Sekali lagi jangan melakukan zina yang sebenarnya. Ya, karena yang zina yang sebenarnya termasuk zina mulut, zina mata, zina telinga. Kenapa dikatakan zina? Karena kalian menggunakan semua itu tidak sesuai dengan aturannya. Ya. Kemudian tinjauan aspek medis. Apa itu seks? Seks itu adalah semua yang berhubungan dengan manusia sebagai makhluk sosial, emosinya, pribadinya, sikapnya itu seks. Ya. Atau seks itu adalah jenis kelamin. Kalian menjadi seorang laki-laki atau kalian sebagai seorang perempuan. Ini loh seks. Ya. Yang berikutnya dijamin jenis kelamin, seks itu adalah berkaitan dengan reproduksi atau berkaitan dengan keturunannya. Kemudian apa itu seks juga? Seks itu adalah perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dengan alat atau organ seksnya. Kemudian berkaitan dengan rangsangan, yaitu seorang laki-laki dan perempuan jika telah memasuki usia pubertas, dari usia masuk remaja kemudian nanti dewasa, pasti punya perasaan-perasaan di mana yang bisa menjelaskan adalah nanti kalian sendiri. Nah, berkaitan dengan hubungan seks adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan, itu berkaitan dengan alat kelaminnya, dengan tujuan utamanya adalah untuk reproduksi atau untuk mempertahankan keturunannya. Oke, untuk alat organ kelamin dan sebagainya kita tinggal dulu, ya. Sekarang masuk ke seputar remaja. Apa sih pubertas? Apakah kalian sudah masuk? Ya. Usia pubertas adalah usia pertumbuhan dari masa anak-anak menuju ke dewasa, di mana saat sekarang adalah masanya kalian masuk usia remaja. Perubahan-perubahan apa yang terjadi? Ya. Kapan itu? Ya. Kalau untuk yang laki-laki itu dimulai dari usia 13 sampai dia matangnya di usia 18. Kemudian untuk yang anak perempuan usia 11-12 dan matangnya hampir sama. Disitulah gambarannya kenapa undang-undang perkawinan juga menyatakan bahwasanya usia yang paling bagus menikah itu di atas 18 tahun. Karena apa? Kalian sudah siap secara harfiah, secara fisik, ya. Karena kalau usia saat sekarang kalian belum siap, masih proses pertumbuhan baik secara fisik maupun psikisnya. Kapan ada perubahannya? Yaitu untuk yang laki-laki dan perempuan itu ada, untuk yang laki-laki ada testosteronnya, untuk perempuan ada estrogen, progesteron. Kapan itu muncul? Ya. Biasanya untuk perempuan bisa dikatakan mulai berkembang dengan adanya perkembangan payudara, panggul, rambut di semua tempat, ya. Kemudian ada ini menstruasi. Menstruasi adalah awal kalian selaku seorang wanita untuk menjadi calon ibu, ya, calon ibu. Sehingga kalian harus bisa menjaga dan hati-hatinya. Jangan untuk laki-laki adalah suaranya menjadi besar, kasar, kemudian rambut keluar di sembarang tempat, ya. Kemudian ini yang mengalami mimpi basah. Mimpi basah di sini ya sesuatu hal kayak kamu ngomong tapi yang keluar bukan air yang sebenarnya, tapi ini yang putih pekat itu. Nah, sifat-sifat inilah yang sering bisa dikatakan seorang remaja dari kata rem aja atau aja direm. Orang ini biasanya sensitif. Kalian memang saat sekarang memang udah tersinggung, mudah marah, kemudian irasional, berpikir yang tidak wajar, sering stres, sering takut, sering mandiri, ekspresif, dan selalu ingin tahu, ya, termasuk segalanya pasti akan dicoba, baik dari yang normal biasa sampai yang parah atau misalkan yang melanggar aturan sosial maupun agama, kalian pun akan berusaha untuk mencobanya, ya. Ya, ini adalah yang dikatakan mimpi basah. Sehingga kalian untuk anak-anakku jangan sampai keliru berpersepsi, ya. Kemudian ya, kenapa kok mimpi basah? Karena kalian secara hormonal kalian sudah siap, kemudian
karena ada prosesnya untuk menjadi seorang pendewasa atau semakin dewasa, disitulah kalian akan mengalami mimpi basah. Ya. Mimpi basah untuk semua orang pasti mengalaminya, ya. Dan ini adalah hal-hal yang umum terjadi. Kalian jangan takut, ya. Silakan nanti bisa dilihat, bisa dipahami lagi. Sedangkan untuk perempuan, nah ini menstruasi adalah pelepasan darah dan cairan encer dari uterus melalui vagina. Ini yang kalian tidak usah takut untuk anak-anakku yang perempuan. Kalau kalian mengalami hal yang kayak gini, yakin aja, kalian mantap, tidak ada masalah untuk yang kayak gini, ya. Berarti kalian sudah menuju ke arah dewasa, kalian siap menjadi calon ibu, ya. Kita tinggalkan, ya. Siklusnya kita tinggalkan, ya. Berkaitan dengan menstruasi, kalian bukan orang yang kotor, kemudian boleh cuci rambut, olahraga boleh, tapi yang ringan-ringan. Tapi pada saat haid kalian jangan berenang, ya. Jangan makan yang asam, boleh makan asam, tidak masalah. Oke. Sekarang berkaitan dengan apa sih remaja itu sendiri? Mungkin ini kalian sudah sedikit banyak tahu apa itu onani, apa itu sunat, apa itu keperawanan. Ya. Onani adalah merangsang tubuh kalian dengan cara meraba organ tubuh seks sendiri. Kemudian untuk sunat ini biasanya berlaku hanya untuk seorang laki-laki. Perempuan ada yang sunat sebenarnya, karena untuk yang laki-laki itu membersihkan untuk kulit yang menutup jaringan alat kelaminnya biar bersih terus gitu, ya. Kemudian berkaitan dengan keperawanan, laki-laki dan perempuan pada prinsipnya sama. Jika mereka telah melakukan yang namanya hubungan seks, berarti dia itu sudah tidak perawan, baik laki-laki maupun perempuan, ya. Oke, sekarang bahayanya perlu kalian ketahui. Ada berapa? Hamil di luar nikah, hati-hati. Kemudian aborsi, itu lagi. Penyakit menular seks dan PMS. Kemudian, nah ini adalah gambaran orang-orang yang hamil di luar nikah. Dan ini kejadian ini di Brasil, anak usia 10 tahun, ya, dengan judulnya Children Having Children, atau seorang anak mendapatkan anak. Dia usianya 10 tahun, dia sudah beranak, ya. Dan ini kejadian dari Brasil. Untuk kalian jangan sampai, apalagi usia kalian masih sangat lumayan muda, nanti aja kalau telah dewasa, ya. Apa yang menjadikan kenapa itu terjadi? Karena tidak tahu berkaitan dengan seks itu sendiri, tidak menggunakan alat kontrasepsi, kemudian adanya pemerkosaan lain, ya. Kemudian fisik, pertumbuhan fisiknya kalian belum siap, psikisnya juga belum siap, secara ekonomi juga kalian belum siap, sehingga belum siap semuanya, ya. Kemudian belum akhirnya, ya, ini untuk aborsi, ya, berarti pengguguran kandungan, ya. Kemudian alasannya ini kenapa diaborsi, bikin sekolah, takut orang tua, ekonomi belum siap dan sebagainya, ya. Dampaknya apa? Ada pendarahan, infeksi, kemudian rahimnya itu robek, bahkan nanti tidak bisa punya anak dan sebagainya, ya. Kemudian informasi mengenai aborsi, ya, ini bukan berarti terus kalian harus aborsi, enggak, ya. Kemudian, nah, berkaitan dengan penyakit seks untuk kalian, Pak Guru nanti akan memberikan pada jeda atau kesempatan langsung aja biar nanti kalian tahu, karena di sini nanti informasinya sangat kompleks sekali, ya. Langsung ke arah berkaitannya dengan bahaya seks itu sendiri, ya. Iya. Kemudian berkaitan dengan ini, ya, hati-hati bahayanya perilaku seks, ya. Nanti kalian lagi sangat-sangat hati-hati, nanti bisa dilihat berkaitan dengan PowerPoint-nya. Nanti Pak Guru akan menyajikan untuk kalian semuanya. Yang jelas hati-hati. Kalau kalian berkaitan dengan seks bebas, bisa ini menghilangkan wibawa di wajah, mengalami lagi dan dimurkai Allah dan kekalahan di neraka. Hati-hati ya untuk kalian semuanya. Oke, mungkin itu dulu berkaitan dengan materi yang Pak Guru berikan, karena memang di sini tidak bisa, karena waktu kita sangat pendek sekali. Yang pertama, ya, perdalamlah berkaitan dengan iman kalian, mengisi waktu luang, cari teman yang soleh, menghindari media yang buruk, dan berpuasa. Oke, demikian sementara untuk hari ini pertemuannya. Terima kasih untuk kalian. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat beraktivitas, semoga kalian aman, nyaman.